baik. Ikut juga mas. Tangan kami tangan ini perfect. Yang gini mas. Maksudnya yang biru apa nih? Ini ya. Ya berarti pakainya. Pakai kotak nih. Iki Anu mas. biasa. Ini gue. Beneran barang. Halo sobat Matasa, saya kembali lagi di wilayah Magelang. Nah, di sini ada seorang pondokan anak pondok yang mengelola entok dari 17 ekor menjadi 100 sampai 200 ekor. Nah, walaupun beliau sibuk di pondok tapi bisa sukses di dunia entok jumbo. Nah, bagaimana kisah inspiratif dari beliau? Ikuti saya terus ya, tetap di Mata Asa. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdin dan kandang saya di Facebook ataupun TikTok itu bernama Kandang Delik dan lokasi Tegalrejo Magelang, Pondok Subhanul Waton, Api Asri, Mas. Dulunya berawal dari berapa ekor, Mas? Mulai entok. Ya, Mas, dulunya kami itu melihara dari 17 ekor, Mas. Itu pun masih jenis lokal, Rambon dan sebagainya, Mas. Belum capai ke yang seperti ini. Contohnya entok jumbo pedaging belum, Mas. Sekarang udah punya populasi berapa ekor, Mas? Sekarang kemungkinan 100 udah ada, Mas. Sebenarnya itu kemarin 200 ekor, Mas. Yang 100 sudah pada keluar. Sudah pada keluar dulu, Mas. Di sini di branding atau gimana, Mas, sistemnya? Ya, Mas. Jadi Pemasaran? kemarin itu awalnya kami pembesaran dulu, Mas, dikarenakan limbah makanan santri kan banyak, jadi mumpunin untuk namanya pembesaran, Mas. Jadi santri ketika makan itu pasti ada yang sisa, jadi kami dan rekan-rekan itu mengumpulkan nasi tersebut supaya nanti dikasih ke unggas bisa bermanfaat yang lain, Mas. Jadi memanfaatkan limbah yang ada gitu yang Iya, di Mas. sekitar lingkungan ini. Oke. Kenapa Mas tertarik dengan entok, Mas? Ya, Nah, Mas, ini. kalau menurut saya dan teman-teman itu memelihara entok itu mudah, Mas, makannya, Mas. Nanti ketika ada nasi ya udah kasih makan nasi gitu, tapi tetap, Mas, nanti kasih hijau-hijauan sama bekatul dan konsentrat pabrikan, Mas, tetap dikasih lah, kasihan dia. Berarti berawal dari memanfaatkan limbah lingkungan atau memang suka sama entok, Mas? Berapa yang memanfaatkan itu, Mas. Oh, Sebenarnya nggak suka, Mas, sama entok itu, Mas. tapi kalau secara bisnis untung apa enggak, Mas? Kalau menurut saya pribadi itu untung sekali, Mas. Kita samanya beli bibit harga sekian dan nanti penjualannya itu untuk besar ataupun betina jantan itu agak lumayan sekarang, Mas, harganya. Lagi mumpung tinggi ya. Iya, Mas. Jenis entoknya apa aja, Mas, di sini? Kalau di sini sudah tergolong termasuk jumbo semua, Mas. Ya. Yang ini jumbo untuk indukan ini ya semeter lebih semua, Mas. Kalau yang lain pembesaran itu jumbo spek pedaging, Mas. Gitu, Mas. Bobot yang paling berat di sini berapa, Mas? Yang di sini bobot paling berat itu 5,7, Mas, jantannya. Kalau betinanya baru 3 kilo, Mas. Bobot yang paling berat untuk indukan. Mulai dari tahun berapa? Kandang kami itu berdiri dari 2024, Mas. Awal. 2 tahunan ya, Mas. Sekitar 2 tahunan, Mas, baruan. Untuk pakan, Mas, apa aja, Mas, yang dipakai untuk Mas? Oh ya, Mas, kalau pakan kami ketika untuk jumbo spek pedagang itu nasi sisa santri dan bekatul, Mas, dan tidak lupa dicampur oleh konsentrat. Kalau untuk indukan itu nasi konsentrat sama
bekatul mas, nanti kita kasih mineral supaya mutu telurnya itu lebih bagus mas, jadi lebih bagus lah dia bertelurnya, seperti itu mas. Berarti ini lebih ke spek daging mas rata-rata di sini. Ya mas, ini kami juga mulai-mulailah sedikit-sedikit belajar untuk materi-materi yang untuk kontes seperti itu mas. Ada kendala nggak sih mas untuk memulai entok ini untuk pertama kali? Dulu pertama kali saya terjun mas ya, karena ini kan saya baru pertama di sini mas. Berdirinya ini saya nggak ikut mas, saya sudah generasi kedua, dan itu pertamanya ugal-ugalan mas. Kami nekat ambil 300 ekor minti, lalu nggak terlalu kerawat lah caranya. Ketika mau pembangunan awal itu kami mendatangkan barang baru lagi mas, mendatangkan baru lagi. Kami kan belum tahu masalah penyakit yang namanya MB tersebut mas. Kita ambil barang, nggak saya karantina mas, nggak saya karantina, langsung campurkan. Disitulah mas kendala kami mas, kurang berpengalaman, langsung dicampur, hasilnya NB total mas. 300 ekor melayang mas, sama 2 paket indukan spek jumbo. Bagus ya, lumayan bagus semua mas, seperti itu. Itu badan spek dari kontes mas. Itu anaknya juara semua mas, jantannya. Mahal itu. Habis berapa mas kira-kira itu? Kalau spek indukannya saja mas itu kurang lebih 10 mas. Iya, kalau belum yang 300 ekornya itu. 300 ekornya dikalkulasi sampai 7 sampai 10 juga kurang lebih ya, seperti itu. Nah mas, siapa yang membuat mas bangkit kok mau kena entok lagi? Iya mas, karena kemarin kan ketika kandang sudah jadi, kandangnya kosong mas. Pak Yai itu turun ke kandang mas, ditanyain entoknya pada kemana. Saya bilang kena penyakit pak. Situlah Pak Yai memberikan kami semangat dan modal lagi mas. Semangat, jangan lupa main ke tempat-tempat peternak untuk belajar supaya kamu lebih bisa. Jangan sampai kamu menyerah baru di perjalanan gitu mas. Gimana caranya kemarin, hari kemarin itu untuk pelajaran untuk hari esok mas, katanya seperti itu. Makanya kami lanjut untuk berternak kembali mas. Ini ngomong-ngomong, pekerjaan utamanya masnya atau ada pekerjaan utama yang lain mas? Enggak mas, saya di sini kan nyantri mas. Saya sini kan di pesantren Subhanul Waton itu saya ngaji mas. Saya ngaji, jadi kalau malam ngaji, nanti habis ngaji ke kandang nyurvei, paginya kasih makan, nyurvei, sore kasih makan gitu mas. Jadi ini buat tambahan kegiatan ya mas? Iya mas, caranya kita dikasih modal untuk belajar mas, belajar tentang entok supaya nanti ketika udah berumah tangga atau udah di rumah itu bisa tahu keadaan mas, bisa ngerti pekerjaan gitu mas. Ini pondoknya kan nggak tinggal Rejo mas? Tegal Rejo Magelang mas. Berarti yang mengelola masnya aja atau yang lain? Ini yang mengelola kandang ini ada orang 4 mas, yang lainnya pada istirahat sama ngaji mas. Kalau saat ini mas, selama tadi selesai, ada penyakit lagi sih mas yang dialami oleh mas berternak? Kalau untuk saat ini mungkin penyakit yang fatal belum mas, iya jangan sih. Untuk saat ini penyakit yang belum teratas itu cuaca ekstrim seperti ini mas, banyak penyakit Berpengaruh? iya mas, berpengaruh sekali. Soalnya pilek mas, seperti halnya kita sering main hujan mas, pasti akan jatuh sakit mas. Demam tinggi, pilek, misalnya seperti itu mas. Karena pilek itu sebenarnya itu bisa dikatakan fatal mas. Kalau entok sudah pilek, pasti entok tersebut pertumbuhannya kurang maksimal mas. Yang seharusnya 4 bulan 3 kilo, 3,5 kilo, dia menjadi 2 kilo teman-teman. Turun ya? Iya mas, Bobotnya. pertumbuhannya yang kurang jadinya. Cara mencegahnya masnya gimana mas? Mungkin kalau saya dan teman-teman itu menggunakan obat mas, seperti trimizin dan tektaklor dan yang lain-lain mas. Ya setahunya dulu mas, sambil belajar. Kalau entok jumbo seperti ini mas ya, cara pakan itu lebih irit ya mas? Habis berapa mas dari 100 ekor per hari? Kalau kandang kami mas ya, per bulan itu dalam kapasitas 150 ekor itu cuman habis bekatul 50 kilo mas, sama indukannya mas.
per bulannya seperti itu mas. Jadi kami kalau ketika panen tuh bisa ngalkulasi mas, kami beli berapa karung, Iya. nanti kita kalkulasi modal dan konsentrat dan bekatulnya itu dikalkulasi, nanti hasilnya ketemu mas. Ya, seperti itu. Ini sistem kandangnya ini ya, Mas, dipagerin dengan besi-besi Mas ya? Iya mas, kami pakai harmonika mas supaya kelihatan lebih enak mas dipandang. Untuk ideal kandang itu kurang berapa sih Mas? Isinya berapa ekor gitu? Oh iya mas, kalau ideal kandang itu sebenarnya kalau induan mas ya, kalau induan satu paket satu jantan 4 betina itu menurut saya dan teman-teman mas ya, 2 kali 8 itu udah bagus mas untuk induan mas, satu paket. Kalau ini kan sebenarnya salah mas, ini kan sebenarnya dulu kayak gini harusnya itu untuk induan kalau pakan yang seperti ini. Kalau kandang pembesaran tuh harusnya spek umbaran mas, jadi nggak ada pagernya mas. Iya, nggak ada sekatnya. Terus mas agak kesalahan mas. Ini dari usia berapa aja Mas biasanya? Ini dari usia 1,5 bulan sampai 3,5 bulan mas, kalau yang spek pedagingnya. Kalau untuk pemula Mas, untuk awal-awal nih, menurut Masnya apa sih pesannya yang disampaikan untuk biar sukses kayak Mas nih? Biar nggak salah dalam berternaknya tuh. Kalau gimana mas ya, kalau untuk pemula itu ya angka baiknya tuh beli induan mas, Induan. beli induan karena kan induan nggak susah merawatnya mas. Kita langsung kasih makan, kasih perawatan yang biasa, nanti hasil mintinya itu yang kita pelajarin supaya maksimal mas. Kalau kita beli minti 5 belum bisa ngerawatnya, mati nyerah ya, mati nyerah. Kalau kita beli induan kan nggak mungkin, karena pilak sedikit mati kan nggak mungkin, Kebal ya. kebal. Itu yang penting nggak seperti MB mas, seperti itu mas. Bisa nggak sih Mas ngerawat ini Mas secara berkala ini 100 lebih dulu sampai 200? Mas sendiri kegiatannya kan sibuk juga nih Iya di mas. pondok. Harus enak beratnya. Kalau menurut saya pribadi enggak mas, soalnya memang saya dulunya memang nggak suka mas sama entok mas, tapi saya lama kelamaan sudah tahu hasilnya itu mas, menggiurkan mas. Jadi saya apa ya, udah kelewat senang mas, jadinya kelewat senang, jadi meliharanya itu sama senang mas, jadi nggak terasa terbebani mas, gitu mas. Kalau untuk pakan berapa kali Mas sehari? Kalau ini 1 hari 2 kali mas, Dari 2 kali. full makannya, nanti sore pun biasanya belum habis. Ada tambahan nutrisi vitaminnya Mas untuk pakan? Itu cuman konsentrat sama bekatul mas, Oh, sama nasi sisa itu. harapannya apa Mas untuk kedepannya? Mas pengen nambah lagi kah atau mau memperbesar lagi wilayahnya? Kalau harapannya ya bisa memaksimalkan dulu mas, karena untuk saat ini kan belum bisa maksimal mas, sering kendala-kendala gitu mas ya, belum terlalu mengetahui ilmu-ilmunya mas. Harapannya bisa maksimal, kalau sudah maksimal baru kadang kami kemungkinan besar bisa menambah populasi mas. Kunci sukses ada Mas dari Masnya kata-katanya? Boleh. Kalau kunci sukses dari saya pribadi apa ya mas ya, yang saya alamin sendiri itu yang namanya tekun mas. Kalau saya pribadi seperti itu mas, tekun, karena saya sudah sudah terbukti dari saya pribadi mas. Saya melihat dia orang dua mas ya, A dengan B, ketika dia satu yang A kurang semangat, yang B semangat, nanti hasilnya itu pasti banyak yang B mas, yang orang tersemangat itu. Jadi intinya kalau berternak ataupun membangun sebuah usaha itu ketekunannya mas yang harus dimaksimalkan mas, dan ketekunan, dan jangan malu yang namanya bertanya, saling berkomunikasi antara peternak mas, itu aja mas. Terima kasih Mas. Yes.